Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan dapat menjalankan tugas kita di ruangan Melati ini. Pada kesempatan pre-conference siang ini, tanggal 3 Juni 2020, di ruang perawatan Melati Rumah Sakit Universitas Jember dengan jumlah pasien 3 orang. Baik, langsung saja kepada perawat Afif. Untuk tim 1 silakan untuk menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada tim 1 terdapat 3 pasien yang akan saya lakukan tindakan keperawatan. Yang pertama, ada pasien dengan nama Nyonya Yanti, nomor registrasi 260924 dengan diagnosa medis bronkitis. Hari perawatan ketiga, hasil pengukuran tanda-tanda vital, suhu 38,1 derajat, RR 29 kali per menit, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 76 kali per menit, dengan hasil cek laboratorium DL sebelumnya leukosit masih tinggi, kisaran angka 14.000, akral hangat, dan pasien mengeluhkan mengatakan masih sesak dan batuk berdahak. Rencana tindakan yang akan dilakukan diantaranya pada jam 13.55, jam 2 kurang 5 menit, pasien akan diantarkan untuk melakukan ronsen torak. Dan pada pukul 14.20, membantu keluarga melakukan kompres hangat pada pasien dan mengganti pakaian pasien dengan pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Pada pukul 15.50, akan melatih pasien untuk batuk efektif. Pada pukul 16.00 akan mengobservasi tanda-tanda vital pasien. Pada pukul 16.30 akan mengambil darah vena pasien untuk dilakukan cek laboratorium, cek DL lagi. Dan pukul 18.00 akan dilakukan injeksi ceftazidin 3 kali 1 gram, metronidazole 3 kali 500 mg, ambroxol 3 kali 1, dan paracetamol 3 kali 500 mg per oral. Yang kedua, pasien atas nama Nyonya Suryati dengan nomor registrasi 2700991, berumur 53 tahun dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Terdapat lupus di kanan dan di bagi mengalami pendarahan. Dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 115 kali per menit, RR 22 kali per menit, suhu 38,9 derajat Celcius, GDS pukul 13.30 di angka 370 mg per dl. Pasien masih mengeluhkan nyeri pada bagian luka. Rencana tindakan yang akan dilakukan diantaranya pada pukul 14.15 melakukan kompres hangat pada pasien dan mengganti pakaian pasien dengan pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Pada pukul 15.20 melatih pasien untuk relaksasi nafas dalam dan menganjurkan menjaga kebersihan area luka. Pada pukul 16.00 nanti akan dilakukan observasi tanda-tanda vital. Pada pukul 18.20 akan dilakukan injeksi sevofloxacin, glibenclamid, glibenclamid, dan santagesik. Pada pukul 19.00 menganjurkan Nyonya S menjaga pola makan dan menghabiskan makanan di rumah sakit. Pasien yang ketiga dengan nama Nyonya Ani, berumur 25 tahun, nomor registrasi 270922, dengan observasi febris hari keempat. Pasien perawatan hari keempat, pasien mengatakan lemas, mual, dan muntah. Hasil pengecekan tanda-tanda vital, suhu 39,7 derajat Celcius, pernafasan RR sama dengan 22 kali per menit, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 73 kali per menit, akral hangat. Rencana tindakan yang akan dilakukan diantaranya pada pukul 14.30 akan dilakukan kompres hangat pada pasien dan mengganti pakaian pasien dengan pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Pada pukul 16.00 akan dilakukan observasi tanda-tanda vital pasien. Pada pukul 16.20 menganjurkan pada pasien untuk makan sedikit tapi sering dan tidak memakan makanan yang amis. Pada pukul 16.40 menganjurkan minum air putih yang banyak dengan kisaran 1.500 sampai 2.000
cc untuk mengganti cairan tubuh yang menguap akibat hipertermi. Pada pukul 18.15 menginjeksi antibiotik sevofloxacin metronidazole 3 kali 500 mg dan paracetamol 3 kali 500 mg per oral. Pada pukul 19.00 menganjurkan pasien untuk relaksasi nafas dalam. Pada pukul 19.30 menganjurkan menghabiskan makanan di rumah sakit sedikit demi sedikit dan menghindari makanan yang menyebabkan muntah. Baiklah, lanjut kepada perawat Lilis untuk tim 2. Silakan untuk menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang pertama, saya menangani pasien di B8 atas nama Nyonya Heni dengan umur 29 tahun dengan diagnosa medis febris hari keempat. Demam masih naik turun dengan hasil TTV, tekanan darah 110/70 mmHg, HR 90 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 39,5 derajat Celcius. Lalu untuk hasil pemeriksaan laboratoriumnya, untuk HB-nya 8,9 gram per DL, lalu leukositnya 8.900, untuk SGOT 41 dan SGPT 35. Pasien ini masih mengeluh sakit kepala, lalu keringat dingin, pusing, serta terlihat lemas. Untuk rencana tindakan yang akan dilakukan, diantaranya pukul 14.20 menganjurkan makan sedikit tapi sering dan tidak memakan makanan yang amis. Lalu pukul 14.40 menganjurkan minum air putih 1.500 sampai dengan 200 cc untuk mengganti cairan tubuh yang menguap akibat hiperterminya. Untuk pukul 15 sendiri yaitu melakukan kompres hangat pada pasien dan mengganti pakaian pasien dengan pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Pukul 16 akan dilakukan observasi TTV, lalu pukul 16.40 mengingatkan untuk minum air putih yang banyak, sekitar 1.500 sampai dengan 200 cc untuk mengganti cairan tubuh. Untuk pukul 18, injeksi antibiotik sevofloxacin, lalu metronidazole 3 kali 500 mg, dan paracetamol 3 kali 500 mg per oral. Pukul 18.50 menganjurkan menghabiskan makan malam dari rumah sakit dengan sedikit demi sedikit dan menghindari makanan yang menyebabkan muntah. Lalu untuk pukul 19.30 menganjurkan untuk melakukan relaksasi nafas dalam. Selanjutnya untuk pasien yang kedua, pasien di bed nomor 9 dengan atas nama Nyonya Susi, usia 54 tahun, masuk rumah sakit tadi pagi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan gagal ginjal. Keadaan pasien sekarang lemah, pucat, terdapat odem di kedua kaki, lalu pasien mengatakan sudah cuci darah selama 1 minggu lebih. Untuk TTV-nya, tekanan darahnya sekarang 140 sampai dengan 70, RR 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan nadi 100 kali per menit. Untuk rencana tindakan yang akan dilaksanakan, pukul 14.50 memberikan transfusi darah pada pasien, 15.10 waktu Indonesia Barat menganjurkan minum air putih sedikit, lalu pukul 15 menganjurkan relaksasi nafas dalam, pukul 16 dilakukan observasi TTV, pukul 17.30 menganjurkan makan sedikit tapi sering, lalu pukul 18.00 injeksi furosemid 2 kali 20 mg dan santagesik. Untuk pukul 19.10 untuk menganjurkan meninggikan kaki. Cukup sekian laporan rencana tindakan sore ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada seluruh pasien. Dilihat dari hasil laporan teman-teman, semua pasien memerlukan penanganan lebih. Jadi diharapkan untuk kerjasama antar rekan-rekan. Baiklah, mungkin perawat Aisyah dan Rofifa bisa menarik kesimpulan dari pre-conference tim 1 dan perawat Elsa bisa menarik kesimpulan dari pre-conference tim 2. Silakan. Baiklah, untuk kesimpulan tim 1 ada 3 pasien. Yang pertama ada Nyonya Yanti, nomor registrasi 20924. Tindakan yang akan dilakukan diantaranya ronsen torak, membantu keluarga melakukan kompres hangat pada pasien dan mengganti pakaian yang tipis, melatih pasien batu efektif, observasi TTV, cek DL, dan injeksi obat. Untuk yang kedua ada Nyonya Suryati, nomor registrasi 270991,
Untuk tindakannya yang akan dilakukan diantaranya melakukan kompres hangat, mengganti pakaian yang tipis dan menyerap keringat, melatih relaksasi nafas dalam, menganjurkan menjaga kebersihan area luka, observasi TTV, injeksi obat, dan menganjurkan untuk menjaga pola makan. Untuk pasien yang ketiga, silahkan dilanjutkan perawat Rofifah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, untuk pasien ketiga yaitu Nyonya Ani dengan nomor registrasi 270922 dengan tindakan yang akan dilakukan diantaranya melakukan kompres hangat dan mengganti pakaian tipis. Observasi TTV, menganjurkan makan sedikit tapi sering, menganjurkan minum air putih banyak, injeksi obat, menganjurkan relaksasi nafas dalam, menganjurkan menghabiskan makanan dari rumah sakit. Sekian kesimpulan dari tim 1, dipersilahkan kepada tim 2. Baik, terima kasih. Kesimpulan untuk tim 2 ada 2 pasien. Yang pertama ada Nyonya Heni, umur 29 tahun, dengan rencana tindakan yang akan dilakukan diantaranya pertama menganjurkan makan sedikit tetapi sering. Yang kedua, minum air putih banyak. Yang ketiga, melakukan kompres hangat dan mengganti pakaian yang tipis. Observasi tanda-tanda vital, injeksi, menganjurkan menghabiskan makanan malam dari RS dan menganjurkan relaksasi nafas dalam. Untuk yang kedua, atas nama Nyonya Susi, dengan rencana tindakan yang akan dilakukan diantaranya memberikan transfusi darah pada pasien, menganjurkan minum air putih sedikit, menganjurkan relaksasi nafas dalam, observasi tanda-tanda vital, menganjurkan makan sedikit tapi sering, injeksi obat, menganjurkan meninggikan kaki. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang dari tim 2. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan. Langsung saja kita semua melakukan tindakan yang sudah direncanakan. Sekali lagi diharapkan kerjasamanya dari semua rekan-rekan sekalian. Sebelum kita mulai tugas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Jangan lupa nanti jam 21.00 atau jam 9 malam, sebelum operan dinas shift malam, kita berkumpul di tempat ini kembali untuk melakukan post conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.